dalam ibadah online kids. Kita mau memuji nama Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Jumpa lagi bersama Kak Asni dan Kak Bika. Kita mau bersenang-senang dalam ibadah ini. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang melirik ya. Tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang tiada tara Tuhan, anugerah-Mu yang melimpah bagi kami, bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan jadikan kami anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita mau memuji dengan ceria? Yuk. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kalau kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tetap dalam posisi berdiri. Sebentar lagi kita akan membaca deklarasi iman kita. Siap-siap ya. 1, 2, 3.
Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Shalom Kids, gimana kabarnya? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, kali ini Kak Grace akan membawakan cerita tentang firman Tuhan. Kira-kira apa ya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam hidup kami dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum Kak Grace mulai memberikan firman Tuhan, sekarang coba adik-adik tunjuk mulutnya. Mana mulutnya? Wah, Kak Grace nggak kelihatan ya mulutnya karena pakai masker. Tapi coba sekarang adik-adik tunjuk mulutnya. Nah, kira-kira manfaatnya mulut apa aja ya? Bisa buat makan, bisa buat minum, buat memuji nama Tuhan, dan untuk berbicara. Wah, banyak ya ternyata manfaatnya mulut untuk hidup kita. Nah, sekarang Kak Grace mau tanya, siapa yang sering berkata atau berbicara kotor? Berbicara yang tidak menyenangkan hati orang lain. Siapa ayo? Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu berbicara hal-hal yang menyenangkan hati orang lain. Nah, lalu apa resikonya kalau kita sering berkata-kata kotor atau hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang lain? Kira-kira apa ya? Yuk kita panggil Kak Pika untuk minta bantuan. Kira-kira apa ya? Kak Pika, yuk sini yuk. Lihat, Kak Pika bawa kertas. Sekarang coba kita bilang hal-hal yang tidak menyenangkan ke kertas ini. Kira-kira jadi seperti apa ya? Misalnya, kertas, kamu tuh jelek. Wah, kertasnya nekuk-nekuk. Lagi-lagi. Nah, lagi. Kertas, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah, terus lagi, apa lagi ya? Kertas, pergi kamu sana. Aku nggak mau sama kamu. Wah, nah, wah, kertasnya jadi kegulung-gulung. Nah, sekarang coba kita mau minta maaf sama kertasnya ya, bareng-bareng ya. Kertas, aku minta maaf karena sudah mengucapkan hal-hal yang jelek sama kamu. Wah, kertasnya terbuka. Nah, ada bedanya nggak sebelum kita mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan sama sekarang? Nah, kertasnya balik lagi. Jadi terbuka, tapi lihat ada bekasnya. Tuh, ada bekasnya nih. Tuh, ada bekasnya. Nah, sama seperti hati manusia. Hati manusia seperti kertas ini. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk orang lain, hatinya bisa terluka seperti ini. Tuh. Tapi kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, pasti hati orang lain juga menjadi senang, tidak akan terluka seperti ini.
Meskipun kita sudah meminta maaf kepada teman kita, kepada orang lain karena sudah berkata tidak baik, tapi kita nggak tahu hati orang lain apakah terluka atau tidak. Nah, terima kasih Kak Tika. Nah, dalam firman Tuhan juga berbicara tentang perkataan yang baik. Kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Sekarang coba, waktunya kita membuka Alkitab kita. Buka di kitab Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Kak Grace bacakan ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuh kan, firman Tuhan juga berkata, kita harus mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, agar orang lain yang mendengar bisa memperoleh kasih karunia, tidak akan sakit hati, tidak akan terluka. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus terus mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, supaya apa? Orang lain juga menjadi senang terhadap kita, mau berteman dengan kita dan memperoleh kasih karunia. Nah, seperti itu ya. Jadi mulai sekarang, adik-adik jangan pernah mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, tapi terus ucapkan hal-hal yang menyenangkan untuk hati orang lain, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk saudara, untuk ayah, untuk bunda, untuk mama, untuk papa, dan semuanya. Oke? Nah, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Sudah siap? Kita kreativitas ya. Sampai jumpa. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan melakukan kegiatan kreativitas yang akan dibantu oleh Kak Pika dan Kak Asni. Oke, sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Efesus 4 ayat 29 yang bunyinya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Amin. Amin. Nah, oke, kreativitas hari ini, alat yang dibutuhkan, alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah ballpoint. Pasti semua punya ya di rumah ballpoint. Yang kedua adalah kertas asturo. Nah, kertas asturo, adik-adik terserah boleh warna apa saja, bebas, boleh warna orange, warna pink, warna hijau, pink, bebas ya. Yang ketiga adalah apalagi ya Kak ya? Oh iya, ini yang ketiga adalah solasi bolak-balik. Oke, kalau di rumah nggak ada solasi, boleh diganti dengan lem. Oke, yang keempat adalah pita. Pita bebas, warnanya apa saja boleh. Warna merah, warna apa saja bebas ya. Yang kelima adalah gunting. Gunting punya semua kan. Yang keenam adalah piring kertas. Utamakan piring kertasnya yang bulat ya. Oke, sudah semua disiapkan. Kita akan membuat hiasan dinding. Jadi ini nanti kalau sudah jadi, jangan langsung dibuang, nanti bisa ditempelkan di pintu atau di mana ya, di dinding, bisa buatan hiasan dinding. Oke, yang pertama siapkan ballpoint dan kertas asturo. Nah, kita bikin pola bulat. Nah, ini kan tadi ada ini solasi bolak-balik, bisa bikin polanya pakai ini ya. Kalau udah ada solasi bolak-balik, pakai jangka bisa. Pakai apa lagi ya Kak? Mangkok bisa, mangkok plastik itu ya. Oke, yuk kita buat ya. Yang pertama bikin pola bulat.
Oke, ini kalau sudah jadi pola bulat, kita langsung mengguntingnya pakai gunting. Pelan-pelan ya. Yuk kita gunting bersama-sama, nggak usah buru-buru nanti kena tangan. Oke, nah lingkarannya sudah jadi, kita akan tempel pakai isolasi bolak-balik. Oke, sudah jadi ya. Ini lalu kita akan membuat 2 mata dan 1 bibir yang tersenyum. Tidak boleh bibirnya marah-marah. Tidak boleh bibirnya cemberut ya, oke? Bibir mata. Nih, sudah jadi raut muka wajah yang tersenyum, tidak boleh cemberut atau marah-marah ya. Lalu kita akan menulis Efesus 4 ayat ke-29. Kalau sudah, kita akan tulis isinya. Tulisnya. Janganlah Nah, nih sudah jadi untuk ayat hafalannya. Lalu kita siapkan gunting dan pita. Yuk Kak, tolong dibantu. Lalu di lubang ya yang bagian atas. Oke, sudah. Lalu pitanya dimasukkan dalam lubang. Nah, tara, kreativitasnya jadi ya. Ini bisa dipasang di pintu ataupun ditempel di dinding. Oke, bisa semua ya. Silahkan mencoba dan selamat berkreativitas. Wah, gak kerasa nih ibadah online kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, yuk sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah online kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk seminggu ke depan. Berkati dalam kesehatan, berkati dalam kepintaran kami Tuhan, dalam sekolah kami, dan berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu mengucap syukur, dan sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa.